ఇవాళ సంది నీ ఇల్లు మాదే. Assalamualaikum guys. Oke, kembali lagi bersama Draft Movie Review. Piye kabar Re? Terima kasih buat para penonton setia Draft Movie dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua selalu sehat ya. Kali ini Draft Movie sudah merangkum sebuah film yang berjudul Malaysam. Bagaimana keseruan filmnya? Tanpa banyak basa-basi lagi, ini dia alur ceritanya. Di suatu malam di sebuah desa Kenan pada tahun 1984 memperlihatkan seorang pria tua yang mendatangi sebuah toko. Di sana pria tersebut memohon kepada pemilik toko untuk memberikan minuman. Tak berselang lama pemilik toko itu kemudian memberikan pria tersebut minuman yang dimintanya sembari terus mengoceh karena ternyata pria tua tersebut tak kunjung juga membayar hutangnya yang telah berbulan-bulan. Akhirnya pria itu kemudian pulang dan ia akan bersama keluarganya. Kemudian scene pun berganti di pagi hari. Di sana memperlihatkan seorang wanita yang merupakan emak-emak dari Malaysam. Emaknya tersebut bekerja sebagai penenun yang merupakan mata pencaharian para wanita di desa Nalgonda. Di sana Malaysam langsung menghampiri ibunya yang terlihat menahan rasa sakit di bagian bahu. Ia pun kemudian langsung memijit bahu ibunya untuk mengurangi rasa sakit. Dan Malaysam juga berjanji kepada ibunya untuk membahagiakan keluarga mereka ketika nanti sudah besar. Mendengar ungkapan tersebut, ibu Malaysam hanya bisa tersenyum. Setelah itu tiba-tiba ayah Malaysam datang dan langsung mengajak ibu dan juga Malaysam pergi ke rumah pamannya. Tanpa rasa curiga, Malaysam dan ibunya pun kemudian ikut pergi. Namun saat mereka tiba di sana, betapa terkejutnya ibu Malaysam melihat seluruh keluarga adiknya itu meninggal dunia. Ternyata semua itu terjadi karena keluarga paman Malaysam terlilit banyak hutang dan mereka tidak sanggup untuk membayar hutang-hutang tersebut. Beberapa hari setelah itu terlihat ibu Malaysam yang sedang menasehati Malaysam agar tidak seperti pamannya yang waktu itu yang telah tewas karena hutang. Ibu Malaysam berkata bahwa orang seperti adiknya itu tidak layak membangun sebuah keluarga, mengingat kejadian beberapa waktu yang lalu, di mana ia lebih memilih mengakhiri hidup seluruh keluarganya dibandingkan menyelesaikan masalah yang ia hadapi. Kemudian, scene pun berganti. Terlihat Malaysam yang sedang memperhatikan sarang sebuah burung yang sedang bergoyang-goyang. Ia pun kemudian memiliki sebuah ide untuk membantu sang ibu tercinta. Malaysam langsung pergi dan membuat gantungan tangan dari ban dalam sepeda bekas. Ide Malaysam itu kemudian membuat ibunya sangat bahagia karena rasa sakit di bagian bahunya berkurang berkat menggantung di ban yang telah dibuat oleh Malaysam. Akan tetapi penemuan itu kemudian membuat gerakan lengan ibunya sangat lambat. Lalu pada keesokan harinya terlihat teman sekelas Malaysam dan gurunya memuji kemampuannya dalam bahasa Inggris yang cukup fasih dibandingkan teman-teman yang lainnya. Di sisi lain, ayah Malaysam mencoba meminjam uang kepada makelar untuk sebuah kebutuhan sehari-hari karena ia baru saja menikahkan putrinya yang membutuhkan uang yang cukup banyak. Akan tetapi, makelar tidak bisa meminjamkan uang kepada ayah Malaysam. Ia pun kemudian hanya bisa membantu ayah Malaysam dengan membeli sari yang dibuat oleh sang istri tercinta. Dan sedangkan ibu Malaysam tidak bisa memproduksi sari lebih banyak lagi, mengingat bahwa lengan ibunya sedang sakit terutama di bagian yang bahunya. Dan mau tak mau ayah Malaysam harus memberhentikan Malaysam untuk sekolah. Dengan harapan Malaysam dapat membantu ibunya membuat sari agar bisa memperbaiki perekonomian keluarga mereka. Kemudian hari libur akhir pembelajaran pun tiba. Malaysam dan teman-temannya sangat senang karena menghabiskan waktu libur itu untuk bermain bersama-sama. Hingga pada akhirnya tak terasa libur panjang itu telah berakhir. Namun sang ayah tidak memiliki biaya untuk melanjutkan sekolah Malaysam ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Karena terkendala biaya, Malaysam yang mendengar hal tersebut benar-benar sedih. Ia pun langsung pergi meninggalkan kedua orang tuanya pada saat itu. Ibunya yang melihat kekecewaan Malaysam pun langsung menyusulnya dan memberikan penjelasan kepada Malaysam dengan penuh kasih sayang. Hingga pada akhirnya Malaysam mengerti mengenai keadaan orang tuanya saat ini.
Bahkan ia pun mulai belajar membuat sari dengan sang ibu tercinta. Beberapa hari kemudian, guru Malesam berkunjung ke rumah Malesam untuk menanyakan alasan Malesam berhenti untuk sekolah. Mengingat bahwa Malesam merupakan orang yang cukup cerdas. Ayah Malesam yang mendengar hal tersebut pun kemudian menjelaskan kepada sang guru bahwa semua ini dilakukan agar Malesam dapat bekerja dan membantu membayar semua hutang-hutang keluarga. Dan ayahnya pun memberitahukan juga jika semua hutangnya telah selesai, ia akan menyekolahkan Malesam kembali. Gurunya yang mendengar hal tersebut tidak bisa berbuat apa-apa. Ia pun hanya bisa memberikan sebuah kamus bahasa Inggris, berharap Malesam dapat terus belajar dan mengasah kemampuan meskipun ia tak melanjutkan sekolahnya. Setelah itu Malesam pun menghabiskan waktunya seharian untuk bekerja. Dan di waktu senggang Malesam mencoba memperbaiki sebuah radio rusak yang diberikan oleh tetangganya. Setelah beberapa saat ia kemudian mencoba mengotak-atik, radio rusak tersebut dapat hidup kembali yang membuat Malesam sangat bahagia. Beberapa tahun kemudian Malesam telah tumbuh menjadi pemuda yang dewasa. Dan kebetulan tetangga desanya itu mengadakan sebuah acara pembukaan bioskop yang baru. Malesam pun pergi bersama dengan temannya yaitu Raju dan juga Aji. Sebelum bioskop itu dibuka, Malesam berkenalan dengan seorang wanita yang bernama Padma dan juga Fani. Di sana Malesam tak ragu untuk memberikan 2 tiket milik temannya itu kepada Padma dan juga Fani, yang kemudian membuat kedua temannya Raju dan Aji geleng-geleng kepala. Ternyata semua itu Malesam lakukan untuk memikat pujaan hatinya yang baru saja ia temui, yaitu Padma. Sepulangnya dari bioskop, Malesam kemudian terkejut melihat ibunya yang sedang diperiksa oleh dokter. Ia pun kemudian menanyakan keadaan ibunya pada saat itu. Mendengar itu, dokter pun menjelaskan bahwa nyeri bahu yang diderita ibunya sudah sangat parah dan ibunya itu harus berhenti membuat sari untuk menghindari kelumpuhan yang mungkin saja terjadi. Sebelum pergi, dokter itu pun memberikan resep obat untuk sang ibu. Melihat keadaan yang semakin memburuk, ayah Malesam pun kemudian berdiskusi dengan istrinya untuk menyuruh anak bungsunya itu pergi ke kota dan mencari pekerjaan yang lebih baik. Akan tetapi ibunya Malesam kemudian menolak masukan dari sang suami karena ia tidak punya siapa-siapa lagi kecuali Malesam. Dan ternyata tanpa mereka ketahui, Malesam mendengar percakapan kedua orang tuanya tersebut. Selanjutnya pada keesokan hari, saat Malesam sedang bersepeda tanpa sengaja, rantai sepeda yang ia gunakan lepas. Pada saat Malesam hendak memasangnya kembali, ia mulai mengamati pergerakan sepedanya dan memiliki sebuah ide yang bagus. Tak cukup di situ saja, setiap harinya Malesam terus memperhatikan pergerakan mesin-mesin dan juga cara menenun yang ibunya lakukan. Hingga pada akhirnya, bayangan mesin yang ingin ia buat mulai terancang. Karena jika semua ini berhasil, ibunya dapat bekerja tanpa khawatir ada rasa sakit yang di bahunya lagi. Rencananya itu ia ceritakan kepada teman-temannya, berharap mereka dapat membantu Malesam karena semua ini memerlukan modal yang sangat cukup besar. Mendengar rencana Malesam, Raju pun mengantarnya ke beberapa rentenir yang ada di sana untuk dijadikan modal 6 bulan kemudian. Terlihat Raju dan Aji pergi menemui Malesam. Mereka berdua mengolok-olok mesin yang dibuat oleh Malesam karena selama 6 bulan Malesam hanya mampu membuat kerangkanya saja. Tak hanya itu saja, mereka juga menambahkan bahwa untuk menghasilkan satu sari, Malesam membutuhkan waktu puluhan tahun. Dan para warga desa juga ikut menyindir tentang mesin yang dibuat oleh Malesam yang tak kunjung juga selesai. Bahkan mereka menghina Malesam yang hanya lulusan sekolah dasar. Berbeda dengan masyarakat yang lain, Nenek Aji justru menyuruh Malesam untuk segera menikah agar Malesam dapat membayar hutang-hutangnya menggunakan mas kawin yang diberikan oleh istrinya nanti. Kemudian pada suatu hari terlihat rentenir yang bernama Vera tengah merampas barang-barang milik tetangganya karena tak kunjung membayar hutang-hutangnya. Malesam yang melihat itu mencoba untuk membantu tetangganya. Ia meminta kepada Vera untuk memberikan tambahan waktu kepada tetangganya tersebut. Namun ucapan Malesam itu justru membuat Vera kesal. Vera menyuruh Malesam untuk membayar hutangnya sendiri daripada ikut campur mengenai urusan orang lain. Setelah merampas beberapa barang milik tetangganya Malesam, Vera memberikan sedikit waktu kepada tetangganya tersebut untuk melunasi hutangnya sebelum ia merampas tanah mereka.
Ternyata istri tetangganya itu memiliki penyakit yang sama dengan ibu dan yang bekerja hanyalah suaminya. Mengetahui hal tersebut, Malesam berjanji untuk membuat mesin yang dapat memudahkan mereka dalam membuat sari tanpa merasakan sakit lagi. Ungkapan itu kemudian membuat Vera dan juga anak buahnya tertawa melihat keoptimisan Malesam pada saat itu. Pada suatu malam, makelar mengumpulkan warga desa untuk memamerkan sari yang ia bawa dari kota dengan corak yang sangat beragam dan berharap agar para warga di sana dapat memvariasikan dari sari yang biasa mereka buat. Ucapan makelar tersebut justru membuat para warga marah karena membuat sari dengan corak yang beragam sangat sulit, apalagi dikerjakan dengan tangan-tangan mereka sendiri. Lalu salah satu tetangganya Malesam meminta kepada para warga untuk menambahkan modal kepada Malesam agar ia dapat segera menyelesaikan mesin rancangannya. Namun hal tersebut juga ditolak mentah-mentah oleh para warga karena mereka yakin Malesam tidak akan pernah bisa membuat sebuah mesin, apalagi dirinya hanya lulusan sekolah dasar. Kejadian itu kemudian membuat ayah Malesam kesal karena tanpa Malesam sadari bahwa ia telah mempermalukan dirinya sendiri. Ayahnya juga menyuruh Malesam untuk mencari pekerjaan yang lebih masuk di akal di kota tersebut daripada membuat mesin impiannya. Mendengar hal itu, Malesam dengan tegas menolaknya. Ia kemudian tetap berusaha membuat mesin yang ia impikan. Dan ia juga yakin bahwa sari tenunan yang diproduksi di desanya akan tetap laris di pasaran dengan ciri khasnya tersendiri. Selanjutnya pada suatu hari ayahnya menjodohkan Malesam dengan anak dari temannya, berharap Malesam akan berhenti mengurus mesin tersebut dan menenun bersama istri tercinta. Mendengar itu, Malesam tentu saja menolak apa yang diutarakan oleh ayahnya itu. Akan tetapi pada saat itu, ibunya kemudian menyebutkan nama Fatma yang akan dijodohkan dengannya. Malesam kemudian yang mendengar hal tersebut langsung setuju dengan keputusan itu. Akhirnya tak perlu waktu lama mereka pun menikah. Setelah pesta pernikahan selesai, Fatma itu disambut oleh kakak Malesam. Tak terasa 6 bulan pernikahan mereka pun berlalu. Terlihat Fatma yang kini telah lancar menenun, tetapi akhir-akhir ini sering mengeluh mengenai rasa sakit di bagian bahunya yang mulai terasa. Malesam juga memperkenalkan mesin rancangannya yang ia buat untuk membantu para wanita di desanya tersebut. Fatma yang mengetahui impian suaminya untuk membuat sebuah mesin, kemudian memberikan uang tabungannya kepada Malesam, dengan harapan suaminya dapat segera menyelesaikan mesin yang ia akan ciptakan itu. Dukungan dan uang yang istrinya berikan benar-benar berharga bagi Malesam. Ia sangat bahagia dan juga bangga terhadap istri tercintanya itu. Dan salah satu tetangga Malesam juga memberikan dukungan kepada Malesam. Beberapa minggu pun berlalu, akhirnya mesin Malesam telah selesai. Malesam pun kemudian mengajak teman-temannya untuk memperlihatkan mesin buatannya sendiri. Namun pada saat mesin tersebut dihidupkan, dinamo mesin Malesam mengeluarkan api yang membuat Malesam benar-benar bingung. Kemudian pada keesokan harinya, rumah Malesam didatangi seorang rentenir yang ingin menagih hutangnya. Di sana rentenir tersebut mengancam akan merampas barang-barang dan juga tanah jika ia tak kunjung membayar hutangnya. Kejadian itu kemudian membuat ayah Malesam marah karena kali pertamanya seorang rentenir masuk dan menagih hutang kepadanya. Dan bahkan ibu Malesam juga kecewa kepada putranya yang telah meminjam uang hanya untuk mesin dan mengorbankan keluarganya sendiri. Malesam pun hanya terdiam dan tak ada pilihan lain lagi selain meminjam uang kepada Vera. Akan tetapi Vera enggan memberikannya kecuali dengan sebuah syarat, yaitu Malesam harus sujud dan memohon di hadapan Vera. Mendengar syarat tersebut, Malesam lebih memilih pergi daripada harus menurunkan harga dirinya. Akhirnya Malesam pulang ke rumahnya dengan tangan kosong. Di rumah Malesam meminta istrinya Fatma menjual semua perhiasan yang ia miliki. Mendengar permintaan itu, Fatma langsung menolaknya karena bagaimanapun juga semua perhiasan ini adalah sebuah warisan dari ibu tercinta. Malesam yang mendengar penolakan tersebut justru malah marah. Bahkan ia mengancam akan bunuh diri dan langsung pergi meninggalkan Fatma karena istrinya yang mendukung impiannya itu menolak membantu dirinya. Melihat kepergian suaminya, Fatma hanya bisa menangis dan mengkhawatirkan keadaannya karena ia tak kunjung juga kembali. Sementara itu Malesam yang benar-benar putus asa memilih untuk bunuh diri. Namun tak berselang lama ia mulai ingat peristiwa pamannya dulu yang membuat ibu Malesam kecewa. Dan ia pun kemudian mengurungkan niatnya tersebut lalu kembali pulang. Setibanya di rumah, Malesam langsung menghampiri Fatma dan meminta maaf kepadanya. Ia benar-benar menyesal telah membuat istrinya itu menangis. Malesam juga menjelaskan bahwa ia tidak akan melanjutkan lagi impiannya dan memulai semuanya dari awal.
Mendengar itu Padma memotong ucapan suaminya. Di sana Padma memberikan perhiasan miliknya kepada Malesam untuk ia jual. Dan Padma juga memberikan syarat, yaitu Malesam harus pindah ke kota selama 2 tahun untuk mewujudkan impiannya. Dan jika dalam 2 tahun tak selesai, Malesam harus mengubur semua impian mereka. Akhirnya mereka pun pergi ke kota. Di sana Malesam dan Padma tinggal di rumah yang sangat sederhana. Pekerjaan baru Malesam adalah seorang supir bajai. Meskipun begitu, Malesam tetap semangat, namun pendapatan yang ia dapatkan tak cukup untuk membangun mesin impiannya. Kemudian di suatu hari, Malesam mengantarkan pesanan bunga yang cukup banyak ke sebuah toko. Sesamanya di toko tersebut, penjual bunga itu menceritakan awal ia datang ke kota hingga mampu memiliki toko yang sebesar ini. Mendengar cerita itu, Malesam mencoba untuk menjual bunga. Namun sayangnya tidak ada yang membeli satupun bunga milik Malesam, yang kemudian membuatnya sangat kesal. Ia pun tak segan-segan untuk membuangnya dan memberikannya kepada pengemis yang ada di sana. Saat pulang, wajah Malesam terlihat sangat kesal. Padma yang melihat itu pun mencoba untuk menyemangatinya lagi berkat dukungan dari sang istri. Malesam kembali mencoba untuk menjadi seorang sopir pengangkut barang. Namun lagi-lagi saat melewati polisi tidur, Malesam mengalami sebuah kecelakaan dikarenakan muatannya yang berlebih. Ia pun dibawa ke rumah sakit dan syukurnya luka yang dimiliki oleh Malesam tidak terlalu parah. Dan pada saat pertama pulang, Malesam melihat salah satu pasien di sebelahnya yang tengah belajar untuk mengikuti ujian mesin elektrik. Pasien itu merupakan tukang listrik, bahkan ini bukan ujian pertamanya, karena ia telah gagal berkali-kali. Kemudian saat malam harinya, Malesam yang penasaran mencoba untuk mempelajari buku tersebut. Dan tak berselang lama pasien yang di sebelahnya terbangun. Di sana mereka pun mulai bercerita. Malesam menceritakan ketertarikannya di bidang mesin sejak ia kecil. Namun dirinya tidak pernah berhasil menciptakan sebuah mesin. Bahkan sejak dulu sering membaca buku yang berkaitan dengan mesin. Mendengar cerita Malesam, pasien itu penasaran dan ia memberikan sebuah pertanyaan kepada Malesam. Dan betapa terkejutnya ia mendengar jawaban Malesam yang mengagumkan. Kemampuan Malesam membuahkan keberuntungan, di mana saat mereka telah keluar dari rumah sakit, ia diajak oleh pasien itu bekerja dengannya dan merekomendasikan Malesam kepada bosnya. Setelah menemui bos barunya, Malesam pun kemudian pulang. Sesamanya di rumah, Malesam memberikan sebuah sari yang berasal dari desanya kepada Padma sebagai bentuk terima kasihnya. Tak mau kalah, Padma pun juga memberikan kabar gembira kepada Malesam, di mana saat ini ia sedang hamil. Berita itu benar-benar membuat mereka sangat bahagia. 1 bulan kemudian, saat Malesam mendapat gaji pertamanya, ia mampu mengirimkan uang kepada orang tuanya yang ada di kampung. Karena ternyata ibu Malesam sudah tidak lagi membuat sari akibat sakit yang ia alami di bagian bahunya. 9 bulan kemudian Malesam dan Padma pulang sembari membawa anak pertama mereka. Kedatangan mereka itu disambut hangat oleh kedua orang tua Malesam karena kedatangan cucu yang sangat cantik dan juga imut. Lalu pada saat orang tuanya sedang mengayun anaknya, Malesam pergi mengambil mesin rancangannya untuk mencobanya kembali. Namun hal itu kemudian membuat ayahnya marah mengingat beberapa kejadian sejak rentenir datang ke rumahnya yang hendak merampas semua harta miliknya. Ayahnya pun tak segan-segan membakar semua rancangan mesin yang telah Malesam buat. Kejadian itu kemudian membuat Malesam sangat sedih melihat usahanya selama ini dibakar dengan sia-sia. Untuk melampiaskan kesedihannya, Malesam pergi menemui teman-temannya yaitu Raju dan juga Aji. Setelah beberapa saat, Malesam baru tersadar bahwa kegagalan selama ini dikarenakan bahan yang ia gunakan terbuat dari kayu. Malesam pun memutuskan untuk membuat mesin baru dari logam. Sebelum kembali ke kota, Malesam meminta doa kepada orang tuanya. Sesampainya di kota, Malesam menemui atasannya dan meminta bantuan kepada atasannya tersebut. Mendengar hal tersebut, atasannya mengajak Malesam ke tempat temannya yang bernama Abdul. Yang ternyata si Abdul ini adalah seorang tukang las-lasan. Di sana Malesam kembali menjelaskan maksud dan tujuannya yang akan ia capai. Dan untungnya si Abdul ini dengan senang hati akan membantu Malesam karena ia juga sangat suka terhadap sari yang diproduksi di desa Malesam. Untuk mewujudkan impiannya, Malesam menggunakan sebagian gajinya untuk membeli kebutuhan mesin yang akan ia buat. Dan ia pun tak bisa mengirimkan uang lagi kepada orang tuanya. Hingga akhirnya mau tak mau orang tua Malesam harus bekerja membuat sari kembali untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Bahkan setelah pulang kerja, Malesam mulai merakit mesinnya dan setelah 3 bulan berlalu, Malesam membawa bahan-bahannya dengan sekantong karung. Dan pada saat di perjalanan pulang, Malesam diturunkan karena mereka mengira bahwa Malesam hanya seorang pemulung.
Akhirnya Malesam terpaksa berjalan kaki untuk dapat pulang ke rumahnya. Mengetahui itu, ia benar-benar lelah dan muak dengan mesin yang ia rancang selama bertahun-tahun. Bahkan waktu yang diberikan oleh istrinya untuk membuat mesin ini akan segera berakhir. Dan Malesam benar-benar putus asa dengan semuanya ini. Pada keesokan harinya, Malesam memiliki masalah dengan bosnya. Karena pada saat itu sang bos mengejek berita kematian tentang seorang penenun yang membuat Malesam tersinggung dan juga marah. Sementara bosnya tak terima dirinya dimarahi oleh bawahannya itu. Ia pun langsung memecat Malesam pada saat itu juga. Malesam yang berada di jalan buntu pun kehabisan akal. Ia pun tak segan-segan menjual rancangan mesinnya ke tukang besi. Padma yang mengetahui hal tersebut meminta Malesam untuk mengambil kembali mesin yang ia jual. Sementara Padma akan bekerja menjadi penjahit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Dan pada saat Padma akan memasang skoci, Malesam mulai mendapat sebuah gambaran mengenai mesinnya itu. Dan ia pun langsung bergegas pergi untuk mengambil mesinnya kembali. Hingga akhirnya setelah 7 tahun perjuangan Malesam untuk mesin impiannya tersebut, ia dapat memecahkan permasalahan yang selama ini membuat mesin rancangannya selalu gagal. Dan dengan keyakinan yang sangat penuh, Malesam pun memperlihatkan mesinnya kepada seluruh warga yang ada di desanya itu. Tetapi saat sang ibu menyalakan mesinnya itu, mesin tersebut tak juga kunjung hidup. Kejadian itu kemudian membuat sang ayah Malesam pergi dengan penuh rasa kecewa. Bahkan para rentenir yang melihat semua itu tertawa sembari mengejek si Malesam. Meski mendapat hal yang tak mengenakan, Malesam terus mencari akar masalahnya. Dan tak perlu waktu lama, Malesam pun menyuruh Raju untuk membawakan dinamo penggerak pada motor bekasnya. Dan setelah dinamo mesin itu diganti, mesin yang dirancang oleh Malesam dapat bergerak sesuai dengan fungsinya. Keberhasilan itu dipenuhi sorak kebahagiaan dari para warga dan mereka juga mengucapkan selamat atas keberhasilan mesin yang telah Malesam ciptakan. Sementara ayah Malesam meminta maaf kepada putranya tersebut karena selama ini tidak pernah yakin dengan kemampuan dan ketekunan anaknya si Malesam ini. Dan sejak saat itu, para wanita yang berada di desa tersebut dapat melakukan pekerjaan lain, bahkan sekarang mereka dapat membuat berbagai corak yang sangat menarik. Malesam juga membuat mesin miliknya itu dengan versi yang terbaru untuk dipasarkan ke berbagai dunia yang menghasilkan keuntungan yang sangat cukup besar. Bahkan saat ini Malesam menjadi salah satu orang terkaya di India yang hanya lulusan sekolah dasar. Bahkan ia pun mendapat berbagai penghargaan dari berbagai dunia. Film pun selesai. Itulah alur cerita film yang berjudul Malesam. Terima kasih ya sudah menyimak video-video LK2135. Semoga sahabat semua terhibur dan sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.